Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya yaitu bab an-naib 'anil fa'il dari kitab Matn Qatrun Nada wa Baris Sada karya Al-Imam Ibnu Syam rahmatullahi alaih. Babu an-naibi 'anil fa'il. Penamaan naibul fa'il tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita semuanya. Bahwasanya penamaan dengan naib 'anil fa'il itu lebih bagus. Jadi kalau kita ungkapkan bahasa Arab, hadza ta'bir ahsan wa ashmal wa akhsar. Ungkapan dengan an-naib 'anil fa'il, hadza ta'bir ahsan wa ashmal wa akhsar. Lebih bagus, lebih mencakup dan lebih ringkas. Karena sebagian mereka mengungkapkan dengan apa? Bab al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh. Ya enggak? Bab al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh. Bab maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ingat antum? Nah, penamaan dengan al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu itu terlalu panjang. Sehingga kurang ringkas. Lebih ringkas antum katakan an-naib 'anil fa'il atau naibul fa'il itu loh. Paham ya? Naam. Jadi ana ungkapkan akhsar kenapa? Karena li'annahu aqallu hurufan, karena dia itu lebih sedikit hurufnya. Paham ya? Daripada antum mengungkapkan al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Panjang atau tidak? Panjang. Asmal kenapa asmal? Karena asmal li'annahu syamilun 'ala jami'i ma yanubu 'anil fa'il. Dikatakan asmal kenapa? Li'annahu syamilun 'ala jami' ma yanubu 'anil fa'il. Karena dia mencakup semua yang menggantikan fa'il, tidak hanya maf'ul saja. Allah. Paham ya? Kalau ungkapan bab al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh, seakan-akan bahwasanya yang menggantikan fa'il itu hanya maf'ul bih saja, padahal tidak harus. Paham ya? Paham ya? Ayo, nah, seperti itu. Jadi kalau ditanya ungkapannya yang bagus yang mana ya? Bab maf'ul al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh atau bagaimana? Kita katakan yang paling bagus adalah naibul fa'il atau an-naib 'anil fa'il. Pertama kali ringkas. Kedua karena dia itu lebih asmal, lebih mencakup daripada ungkapan al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh. Paham maksudnya? Karena seakan-akan pengganti fa'il hanya maf'ul, padahal bisa mencakup apa semuanya. Paham ya? Jadi kita katakan asmal kenapa tadi? Li'annahu syamilun 'ala jami' ma yanubu 'anil fa'il sawa'un kana maf'ulan bih au masdaran au dzarfan au jaran wa majruran. Itu. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Jadi kalau kita barakallahu fikum ungkapkan seperti itu. Dikatakan akhsar li'annahu aqallu hurufan, dikatakan asmal li'annahu syamilun 'ala jami' ma yanubu 'anil fa'il. Karena pengganti fa'il itu tidak hanya maf'ul bih saja. Nah, barakallahu fiik. Jadi dikatakan apa barakallahu fiik? Ta'bid tadi, hadza ta'bid. Nah, ahsan wa akhsar wa ashmal. Paham ya? Nah, ahsan wa akhsar min haitsu annahu aqallu hurufan. Ashmal li'annahu syamilun 'ala jami' ma yanubu 'anil fa'il sawa'un kana maf'ulan bih aw masdaran aw dzarfan aw jaran wa majruran. Jadi dikatakan ahsan kenapa? Wa akhsar, bagus dan lebih ringkas karena ditinjau dari si apa? Hurufnya lebih sedikit. Daripada ungkapan sebagian mereka apa? Al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh. Panjang kan? Panjang. Asmal kenapa asmal? Li'annahu syamilun, karena ungkapan an-naib 'anil fa'il atau naibul fa'il, pengganti fa'il itu syamil, mencakup, lebih mencakup.
Mencakup apa? Syamilun 'ala jami' ma yanubul fa'il. Mencakup semua yang menggantikan apa? Fa'il. Sawa'un kana maf'ulan bih, baik yang menggantikan fa'il itu maf'ul bih, au masdaran atau masdar, au dzarfan atau dzaraf, au jaran wa majruran atau bahkan jar majrur. Tapi kalau antum dengan ungkapan itu, bab al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh, seakan-akan yang menggantikan fa'il itu hanya maf'ul bih saja. Itu enggak benar. Paham ya? Memang benar kalau dijumpai dalam suatu kalimat ada maf'ul bih, ada masdar, ada jar majrur, ada dzaraf, memang didahulukan maf'ul bih yang dijadikan. Itu benar itu. Yang lebih afdal didahulukan apa? Yang dijadikan naibul fa'il dan maf'ul bih itu benar. Cuman tidak harus. Tidak harus. Contohnya bagaimana barakallahu fiik? Contohnya terkumpul dalam suatu kalimat ya semuanya, tapi nanti makna yang dijadikan. Barakallahu fiik, kita contohkan. Daraba Muhammadun Zaidan darban syadidan yaumal jum'ati amamal masjidi bil hajar. Di sini antum lihat, barakallahu fiik, dalam kalimat ini terkumpul padanya pertama maf'ul bih, kedua masdar, ketiga dzarf zaman, keempat dzarf makan, kelima jar majrur. Nah, kalau dibuang fa'ilnya Muhammad, darab Muhammadun, ini dibuang, mana yang lebih berhak untuk menjadi pengganti fa'ilnya? Kita katakan maf'ul bih. Inda wujudi al-maf'ul. Ketika ada maf'ul bih, maka apa? Fal maf'ul bih aula min an yakun naiban al-fa'il. Ketika ada maf'ul bih, maka maf'ul bih itu lebih aula, lebih pantas untuk menjadikan apa? Pengganti fa'il. Paham ya? Nah, menjadi naibul fa'il. Paham maksudnya? Tapi kalau enggak ada maf'ul bih boleh yang lainnya. Duriba Zaidun nomor 1 ya kalau ada Zaidnya. Kalau enggak ada duriba darbun syadidun yaumal jum'ati amamal masjidi bil hajari. Kalau antum bolak-balik pun boleh. Duriba darban syadidan yaumul jum'ati amamal masjidi bil hajari. Boleh juga antum menjadikan amama. Duriba darban syadidan duriba Zaidan darban syadidan yaumal jum'ati amamul masjidi bil hajari. Ketika apa? Dibuang Zaidannya ini namanya. Nah, dibuang apa-apaan? Muhammadnya dibuang. Boleh yang menggantikan maf'ul bih boleh, masdar boleh, dzaraf boleh, jar majrur juga boleh. Cuman kalau ada maf'ul bih itu maka maf'ul bih aula. Itu aja. Wa illa masalah bolehnya boleh. Paham ya? Ini contoh yang terpenuhi padanya. Nah, barakallahu fikum pengganti-pengganti tadi. Jadi ungkapan naibul fa'il lebih apa tadi? Asmal, lebih mencakup. Dari sisi kenapa? Karena bisa menggantikan ya. Intinya pengganti fa'il baik itu maf'ul bih atau masdar atau dzarf atau jar majrur. Paham ya? Nah, barakallahu seperti itu. Mafhum insyaallah? Ewa. Jadi yang menggantikan tidak hanya maf'ul bih saja. Kita lihat sini. Kalau sudah paham itu insyaallah mudah. Nah, kemudian mengenai fi'ilnya. Fi'ilnya bagaimana? Apakah barakallahu fikum kita ungkapkan dengan fi'il mabniun majhul atau bagaimana? Sudah kita lewati dulu. Untuk mengenai fi'ilnya apa? At-ta'bir bi mughayyar shighah ahsan. Ungkapan dengan mughayyar shighah ahsan. Kenapa ahsan? Kenapa dikatakan ahsan? Li'anal fa'ila qad yakunu majhulan wa qad yakunu ma'luman. Paham belum? Na'am. Jadi barakallahu fikum ungkapan dengan mughayyar shighah, intinya itu fi'il yang diubah bentuknya. Fi'lun madin mughayyar shighah, fi'il mudhari' mughayyar shighah. Intinya fi'ilnya itu diubah bentuknya. Cara mengubahnya bagaimana? Kalau idza kana al-fi'lu madiyan dumma awaluhu wa qusira ma qabla akhirih. Dihafalkan dan sudah kita lewati kan itu dalam jurumiyah. Kalau fi'il madhi cara ngubahnya di dhammah awalnya di kasrah sebelum akhirnya. Kalau mudhari' wa idza kana al-mudhari' wa idza kana al-fi'lu mudhari'an dhamma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Di dhammah awalnya di fathah sebelum akhirnya. Paham? Caranya paham insyaallah Abdullah? Cara ngubahnya Ihsan? Jadi ungkapan yang tepat mabniun lil majhul atau mughayyir shighah?
Ihsan menghair sighah. At-ta'bir. Nah, bi menghair sighah ahsan. Min haitsu madza? Min haits annal fa'ila qad yakunu ma'luman wa qad yakunu majhulan itu. Belum, itu kalau antum mau tulis itu faedahnya ya. Jadi kalau nanti i'rab kan fi'il madhin mabni majhul itu kurang tepat. Fi'il mudhari' mabni majhul kurang tepat. Ini juga dikritik oleh siapa? Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau mensyarah Al-Jurumiyah. Antum lihat sendiri. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau mensyarah matan Al-Jurumiyah, beliau mengomentari tentang ungkapan mabni majhul. Karena kadangkala fa'ilnya itu walaupun enggak disebutkan sudah makluman. Bahkan biduni qarinah, tanpa qarinah sudah maklum diketahui. Contohnya apa? Beliau mencontohkan wa khuliqal insanu dha'ifa. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Tahu enggak antum siapa yang menciptakan? Siapa? Allah Ta'ala langsung tahu. Tanpa qarinah pun orang tahu. Paham ya? Maksudnya tanpa qarinah secara lafaz orang tahu. Paham ya? Nah, makanya kalau dikatakan mabniul majhul itu seakan-akan fa'il itu majhul terus gitu loh. Itu yang dikritik oleh beliau. Paham ya? Nah, al-fa'il la yakun majhulan daiman kata beliau. Dengan semakna ya, fa'il itu enggak mungkin enggak diketahui selama-lamanya. Ada juga fa'il yang diketahui yang diketahui. Fa'il yang diketahui ada walaupun tidak disebutkan. Paham ya? Sehingga mencakup ya ucapan mughair shighah intinya fi'il yang diubah bentuknya. Paham ya? Jadi ungkapan yang paling bagus apa tadi Handalah? Mabniul majhul atau mughair shighah? Naam, at-ta'bir bi mughair shighah ahsan min haitsu annahu ditinjau dari sisi apa barakallahu fiik? Ditinjau dari sisi min haitsu anal fa'ila qad yakunu ma'luman wa qad yakunu majhulan. Karena fa'il itu bisa jadi maklum, diketahui, bisa pula tidak diketahui. Duriba Zaidun, Zaid telah dipukul. Siapa yang mukul? Tahu enggak antum? Enggak tahu, kita juga enggak tahu siapa yang mukul. Tiba-tiba duriba Zaidun, Zaid dipukul. Yang mukul siapa? Wallahu a'lam. Paham ya? Karena sudah kita lewati kan faedah tujuan kenapa disembunyikan fa'ilnya. Pertama karena takut. Paham ya? Nah, takut khawatir kalau nanti ada sesuatu kejelekan yang menimpa pelakunya itu. Makanya disembunyikan duriba Zaidun, Zaid telah dipukul. Siapa yang mukul? Wallahu a'lam. Paham? Ewa. Kemudian terkadang juga barakallahu fikum, khawatir kalau nanti justru menjatuhkan martabat kedudukannya. Sehingga pelakunya apa? Pelakunya disembunyikan. Contohnya apa contohnya? Contohnya apa? Yang dikhawatirkan nanti martabatnya rusak. Contohnya apa? Kunisat. Barakallahu fikum. Al-qumamatu. Sampah itu telah disapu. Ya kan? Nah situ kalau disebutkan pelakunya bahwasanya nyapu itu presiden, pemimpin. Kan asal amiru al-qumamata, mungkin orang akan apa? Akan merasa, wah ini masa pemimpin nyapu. Akhirnya kedudukan jatuh. Amlum. Atau contoh yang lain. Barakallahu fikum disembunyikan. Contohnya apa? Contohnya barakallahu fikum. Ukila ra'sud dujaj. Setelah dimakan kepala apa? Kepala ayam itu. Siapa yang makan? Disembunyikan pelakunya. Ternyata yang makan itu pemimpin. Paham ya? Akala al-maliku ra'sad dujaj misalkan. Pemimpin itu makan kepala ayam. Nah, orang kan masa pemimpin raja makan cuma kepala ayam. Direndahkan enggak? Jadi terkadang disembunyikan pelakunya itu karena khawatir nanti menimpa kejelekan pada dirinya atau khawatir dihinakan. Itu terkadang seperti itu. Jadi ungkapan yang tepat apa ini? Untuk fi'ilnya mughair shighah. Fi'il yang diubah bentuknya sawa'un kana madhiyan au mudhari'an. Intinya diubah bentuknya. Cara mengubahnya bagaimana Abdurrahman? Kalau fi'il madhi? Ahsan, dhamma awwaluhu wa qusira ma qabla akhirih. Dhamma awalnya dikasar sebelum akhirnya. Kalau mudhari' bagaimana Handalah? Dhamma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Di dhamma awalnya di fathah sebelum akhirannya. Kita lihat aja biar tambah jelas. Yuhdhaful fa'ilu fayanubu anhu fi ahkamihi kulliha maf'ulun bih. Ini. Dibuang fa'ilnya dan menggantikan fa'il itu semua hukum-hukumnya semuanya. Siapa yang menggantikan? Maf'ulun bih. Paham ya? Jadi kalau antum mau dikasih catatan kaki, wa hadza idza kana asluhu maf'ulan bih itu.
Wa hadza idza kana asluhu maf'ulan bih. Ini kalau asal usulnya adalah maf'ul bih. Paham ya? Seperti itu. Nah, kenapa? Wa hadza idza kana asluhu maf'ulan bih. Ini kalau seandainya asal usulnya maf'ul bih, barulah maf'ul bih menggantikan. Nah, kemudian tambah lagi wa illa qad yakunu wa illa qad yakunu. Ana ulangi lagi. Wa hadza idza kana asluhu maf'ulan bih. Ini kalau asal usulnya maf'ul bih, makanya yang menggantikan maf'ul bih, menggantikan fa'il tadi kalau dibuang. Wa illa qad yakunu ghairu maf'ulin bih. Wa illa qad yakunu ghairu maf'ulin bih naiban 'anil fa'il. Wa illa qad yakunu ghairu maf'ulin bih naiban 'anil fa'il. Jika tidak demikian, terkadang bisa jadi selain maf'ul bih itu menjadi pengganti fa'il itu loh. Kal masdari tambahannya. Kal masdari awid dzarfi awil jar majrur. Dah itu. Kal masdari awid dzarfi awil jar majrur. Paham ya? Nah, jadi pengganti fa'il itu maf'ulun bih itu kalau memang asalnya maf'ul bih. Contohnya seperti ini. Contohnya barakallahu fiik. Qatala Muhammadun al-faqra. Muhammad bunuh tikus. Nah, sekarang memang di sini fi'il fa'il maf'ul bih. Nah, ketika dibuang fa'ilnya Muhammad, maka maf'ul bih yang menggantikan posisi Muhammad. Shara marfu'an bada'an kana mansuban. Dia menjadi marfu' yang semula dia mansub. Jadi apa? Qutilal fa'ru. Telah dibunuh tikus itu. Siapa yang bunuh? Wallahu alam. Pada asalnya gitu, wallahu alam, kita enggak tahu. Paham ya? Nah, seperti itu. Tapi kalau dalam ayat tadi itu wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan lemah, itu jelas orang tahu, siapapun tahu. Siapa yang diinginkan sini yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi. Fa in lam yujad, kalau seandainya enggak ada maf'ul bih itu maksudnya. Kalau enggak dijumpai maf'ul bih, fa in lam yujad ay lam yujad maf'ulun bih itu maksudnya. Kalau seandainya enggak ada maf'ul bihnya, na'am fa makhtassa wa tasarrafa, maka diperbolehkan sesuatu yang mengkhususkan dan sesuatu yang bisa menggantikannya. Min darfin, baik berupa daraf, au majrur atau jar majrur, au masdar atau masdar. Yang Anda sebutkan tadi itu. Kalau enggak ada maf'ul bihnya, maka bisa menggantikan padanya daraf juga bisa, jar majrur juga bisa, masdar juga bisa. Paham belum? Yang menggantikan sesuatu yang mengkhususkan dan sesuatu yang bisa menggantikan intinya. Menggantikan kedudukan maf'ul bih tadi itu ya. Nah, barakallahu fiik menjadi naibul fa'il. Mafhum soal ini, Ihsan? Abdullah? Ayo, kita lanjutkan. Wa yudhammu awwalul fi'il mutlaqan. Perhatikan ini, didomah awal fi'ilnya, ini cara mubahnya. Fi'lun madin mughayyir shighah, bukan mughayyir ya, mughayyar. Fi'lun madin mughayyir shighah, fi'lun mudhari'un mughayyir shighah, yang diubah bentuknya. Paham ya? Maksudnya mutlaqan ini maksudnya bagaimana? Sawa'un kana sulasiyan au rubaiyan au khumasiyan gitu loh. Itu maksudnya makna mutlaqan. Baik fi'ilnya itu sulasi, rubai atau khumasi, didomah awalnya. Qatala, qutila, didomah atau tidak? Sulasi domah. Paham ya? Adkhala, udkhila, didomah juga rubai. Yang khumasi contohnya apa? Nam intalaqa, untuliqa. Ya kan? Ayo, didomah mutlaqan, sawa'un kana sulasiyan au rubaiyan au khumasiyan. Mafhum? Nah, paham ya? Na'am. Ada enggak yang sudasi? Alhamdulillah. Ada enggak fi'il sudasi? Apa contohnya? Ihram jama, istakhraja ya. Istakhraja khumasi atau sudasi? Sudasi ya. Sama juga, di domah awalnya ustukhrija. Paham ya? Makna mutlaqan berarti paham ya maknanya ya? Sawa'un kana sulasiyan au rubaiyan au khumasiyan au sudasiyan. Seperti itu. Nah, kita lihat sini. Wa yusyarikuhu tsani, dan untuk yang keduanya, nah barakallahu fikum sama. Maksudnya sama bagaimana? Nah barakallahu fikum, kita lihat sini. Wa yusyarikuhu tsani nahwu tu'allima. Maksudnya yang kedua itu juga di dhammah. Paham ya? Ini berarti apa nanti kalau untuk catatan?
idza kana rubaiyan, idza kana rubaiyan. Paham ya? Nah, ta'allama rubaiyan atau khumasi itu ta'allama adalah khumasi, rubai mazid ya atau barakallahu fiik lamnya digandakan itu ya. Nah, tu'ul lima. Ini maksudnya yusyariku tsani yang kedua itu sama-sama di dhammah. Berarti khumasi, khumasi berarti. Paham ya? Ta'allama tu'ul lima. Tadakhala tudkhila. Aywa. Wa tsalitsu dan yang ketiga juga di dhammah itu kalau timbangannya infa'ala. Nah, nahwu untuliqa, intalaqa, untuliqa. Benar ya Pak Asim ya? Jadi kalau ta'alama khumasi benar ya? Khumasi tapi yang timbangannya tafa'ala maka yang pertama di dhammah, kedua dhammah. Tufu'ila, fu'ul 5, ya kan? Kalau wasalis maksudnya yang ketiga juga di dhammah itu kalau timbangannya infa'ala. Intalaqa, untuliqa. Seperti itu ya. Nah, kenapa kok itu yang di dhammah adalah yang ketiga? Karena diawali dengan hamzah wasl gitu ya. Diawali dengan hamzah wasl. Naam. Seperti itu. Karena kalau mau yang huruf kedua dikasih dhammah, enggak bisa nanti. Seperti itu. Wa yuftah ma qabla al-akhir fil mudhari' dan sebelum akhirnya di fathah semuanya. Untuliqa. Nah, itu kalau fi'il madinya. Kalau fi'il mudhari'nya apa? Di dhammah awalnya, di fathah sebelum akhirnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Contohnya apa contohnya? Ta'allama yata'allamu. Berarti apa yata'allamu kalau diubah? Yuta'allam. Paham ya? Nah, intalaqa yantaliqu. Yantaliqu kalau diubah berarti bagaimana? Abdullah? Yantaliqu kalau diubah berarti apa? Hah? Yuntolak. Yuntolaku. Paham ya seperti itu maksudnya. Paham ya? Naam, yadhhaba yudhabu. Ya'kulu yu'kalu. Yashrabu yusrabu. Mafhum salah nih? Ihsan? Ewa. Kemudian kata beliau wa yuksar fil madhi. Dan kalau fi'il madhi di kasrah sebelum akhirnya. Ini terlalu terpisah-pisah ya. Wa illa simpel aja seperti yang dalam jurumiyah itu. Dhamma awaluhu wa kusira ma qabla akhiri kalau madhi. Iya kan? Nah, wa idza kana al-mudhari' wa in kana mudhari'an dhamma awaluhu wa futiha ma qabla akhiri. Kalau ini dipisah. Wa yuksar fil madhi dan di kasrah kalau fi'il madhi. Maksudnya kasrah sebelum akhirnya. Dhahaba dhuhiba, qatala qutila. Mafhum soalnya Abdurrahman? Ayo na'am. Jadi antum langsung ngambil dalam jurumiyah itu aja. Nah, barakallahu fiikum idza kana madhiyan wa in kana madhiyan dzumma awwaluhu wa qusira ma qabla akhirih wa in kana mudhari'an dzumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Selesai. Ya kan? Naam. Sekarang bagaimana kalau fiilnya itu ada huruf illahnya? Fiilnya itu ada huruf illahnya. Maksudnya apa? Maksudnya itu barakallahu fikum ain fiilnya huruf illah, ain fiilnya. Contohnya kita lihat sini. Walaka fi nahwu dan diperbolehkan bagimu laka itu sering diartikan wa yajuzu lak itu ya, diperbolehkan untukmu kalau seperti ibahiyah ini lamnya lam lil ibahah di sini pembolehan. Dan diperbolehkan untukmu fi nahwu. Di dalam contohnya dalam contoh apa? Berikut ini qala wa ba'a. Qala sama ba'a. Ini kan fiilnya apa fiilnya di sini? Fiilnya kan ain fiilnya huruf illah. Qala aslinya qawala. Ba'a aslinya baya'a. Ya enggak? Kemudian kok menjadi qala bagaimana? Handalah tragedinya. Ingat enggak? Qawala kok jadi qala, baya'a kok jadi ba'a. Ya, harful illah mutaharrikah. Wan futihat ma qablaha qulibat alifan. Huruf illah berharokat, kemudian di fathah sebelumnya diubah menjadi alif. Qala, qawala, qala. Ba'a aslinya baya'a. Nah, diperbolehkan ucapan qala ba'a ini kalau diubah bagaimana? Al-kasru mukhlason. Murni, dimurnikan kasrah. Qila bi'a. Itu maksudnya. Qila bi'a. Kasrah kan?
Nah, awalnya kasrah kan? Qila bi'a. Mafhum? Ayo na'am barakallahu seperti itu. Wa musammam wa musam wa musamman dhamman namanya ismam. Lughat ismam ini. Yang pertama tadi lughat na barakallahu fikum dikatakan apa? Dengan apa? Dengan dikasroh murni. Kalau yang kedua ismam. Ismam itu mencampurkan antara nam dhammah dengan kasrah. Campurkan. Seakan-akan itu memoncongkan apanya? Memoncongkan mulutnya untuk ngucap dhammah tapi yang keluar itu kayak campuran dengan kasrah gitu loh. Kira-kira gimana itu kira-kira? Surahnya bagaimana coba Abdullah? Jadi ismam ini model seperti itu. Jadi khaltud dhammah bil kasrah, ini mencampur adukkan dhammah dan kasrah itu loh. Ismam itu. Coba gimana San? Jadi enggak pula, enggak ila, tapi bagaimana? Coba antum. Coba. Mencampur dhammah dan kasrah bagaimana coba? Wila gitu ya. Seakan-akan itu memoncongkan apa? Bibirnya ini seakan-akan mengucapkan dhammah tapi yang keluar itu kayak kasrah itu loh. Wila. Wila. Kalau kula kan jelas maju, kula. Kalau kila kan jelas barakallahu fik tidak ada yang maju. Tidak ada yang moncong itu ya. Jadi kila, tapi ini enggak. Mencampur dhammah dengan kasrah gitu loh. Paham soalnya ya? Dipraktekkan sendiri ya. Nah, itu bahasa yang kedua. Yang ketiga, wa dhammu mukhlasan, murni di dhammah. Paham ya? Dimurnikan banyak dhammah. Qula bu'a ini yang dhaif. Yang dhaif adalah yang ketiga ini, qula bu'a. Adapun ismam masih mending. Yang paling afsah adalah apa? Qila bi'a. Inilah kesimpulannya an-naibul fa'il enggak panjang lebar. Untuk mengenai hukum-hukumnya muannats mudzakar, fi'ilnya bagaimana, kembali kepada pembahasan fa'il. Kalau antum paham di fa'il cukup sudah. Paham ya? Idza kanal fa'ilu muannatsan, kalau fa'ilnya muannats, majazi atau hakiki, hukumnya sama persis ketika naibul fa'il ini. Paham? Nah, barakallahu fi. Kemudian bagaimana kalau naibul fa'ilnya musanna? Kalau jamak sama, wajib ifradul fi'il wa in kana naibul fa'il musannan atau jam'an. Sama aja. Paham ya? Jadi kaidah-kaidah masalah muannats mudzakar tak ta'anis atau semisalnya hukumnya sama dengan bab seputar apa? Fa'il. Jadi ini kesimpulannya yang kita ambil ini aja barakallahu fi, yaitu bab an-naib anil fa'il. Faedah yang paling dan perlu diperhatikan dua faedah di sini, yaitu mengungkapkan naibul fa'il dengan ungkapan al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh. Sudah kami jelaskan bahwasanya ungkapan dengan ungkapan naibul fa'il atau an-naib anil fa'il ahsan wa akhsar wa ashmal. Ahsan wa akhsar min haitsu annahu aqallu hurufan. Ditinjau dari sisi dia itu lebih sedikit hurufnya dibanding dengan al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh. Ashmal kenapa? Li'annahu syamilun 'ala jami' ma yanubu 'anil fa'il. Sawa'un kana maf'ulan bih au masdaran au dzarfan au jaran wa majruran. Paham ya? Dia mencakup semua yang menggantikan maf'ul bih. Yang menggantikan apa? Nam fa'il. Paham ya? Baik itu maf'ul bih, masdar, dzaraf atau jar majrur. Mafhum soalnya ihsan? Kemudian yang kedua adalah ungkapan tentang mabniyun majhul. Ungkapan yang tepat itu at-ta'bir. Ya, yang tepat dengan apa? At-ta'bir bi mughair sighah ahsan. Paham ya? Minat ta'bir nabi qauli ba'dihim al-fi'il al-mabni lil majhul. Fi'il yang dimabnikan atas fi'il yang enggak atas fa'il yang tidak diketahui. Paham ya? Kenapa? Ungkapan mughair sighah lebih bagus. Li'annahu syamilun. Karena dia lebih mencakup ala apa? Na'am barakallahu 'alal fa'il al-ma'lum wal fa'il majhul. Karena dia lebih mencakup fa'il yang diketahui atau fa'il yang tidak diketahui. Paham ya? Nah, atau dengan ungkapan yang lain barakallahu fi, kenapa dikatakan ungkapan apa? Mughair sighah ahsan? Dikatakan ahsan kenapa? Nah, barakallahu fi, li'anal fa'ila qad yakunu ma'luman wa qad yakunu majhulan. Wa laisa wa la yakunul fa'ilu majhulan daiman. Paham ya? Karena fa'il itu kadang diketahui, kadang tidak. Dan tidak mungkin fa'il itu tidak diketahui selama-lamanya itu. Nah, barakallahu fiik seperti itu. Mafhum salah ya? Nah, di antaranya kekuatan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin tadi ya, berdalilkan dengan perkataan apa tadi? Perkataan apa tadi? Wa khuliqal insanu dha'ifan. Di situ enggak diketahui, enggak disebutkan maksudnya, tapi orang tahu. Bahwasanya pelakunya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin.